Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Satri, guru SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh dan juga salah seorang calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Barat. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Nuraini SPDI. Beliau adalah salah seorang guru bahasa Inggris dan juga wakakesiswaan di SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh. Beliau hari ini akan saya ajak untuk berdiskusi terkait dengan rencana kami dalam melakukan supervisi kelas. Demikian, selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nuraini. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya, kira-kira sudah siap ya melaksanakan pembelajaran di kelas besok ya? Alhamdulillah sudah siap. Sudah siap ya. Oke, tapi sebelum itu Bu, jadi ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Nah, ini proses pembicaraan ini namanya adalah percakapan pra-supervisi. Jadi percakapan yang dilakukan sebelum proses pelaksanaan supervisi. Tujuan dari percakapan ini adalah agar ada kemitraan antara saya dan Ibu sehingga nanti memudahkan proses supervisi dan juga proses pembelajaran yang Ibu laksanakan besok akan menjadi lebih fokus dan akan menjadi lebih bisa berpihak pada murid gitu Bu. Dan kemudian di sini percakapan yang akan kita bicarakan juga terkait dengan area pengembangan diri mana yang akan Ibu kembangkan, yang ingin Ibu kembangkan pada proses pembelajaran besok gitu Bu. Ya baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bisa Bu ya, bersedia Bu ya? Ya boleh. Ya. Jadi yang pertama kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok apa Bu kira-kira? Tujuan pembelajaran saya itu adalah mengajarkan siswa-siswi agar mereka dapat menganalisis dan memahami text exposition dari 3 aspek. Yang pertama, mereka tahu tujuan text exposition itu dibuat. Yang kedua, mereka tahu bagaimana melihat struktur text exposition. Nah, kemudian yang ketiga itu mereka diharapkan setelah belajar itu memahami unsur kebahasaan apa yang dipakai dalam membuat text exposition. Oke, berarti terkait dengan 3 hal elemen penting dalam pembelajaran bahasa ya Bu ya, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Baik Bu. Kemudian area pengembangan diri mana yang ingin Ibu capai? Area pengembangan diri yang ingin kami capai itu yaitu memandu siswa-siswi untuk belajar lebih efektif, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta melakukan pendekatan yang sesuai dengan murid sehingga mereka itu akan lebih mudah memahami text exposition, terutama di bagian tujuan, struktur dan unsur kebahasaannya. Ya, jadi fokus ke prosesnya gitu ya, proses pelaksanaan pembelajarannya, gimana Ibu melakukan pendekatan dengan murid sehingga pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti akan bermakna bagi murid. Ya, baik sekali Bu. Kemudian ada lagi Bu, kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan itu apa untuk? Mungkin saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan proses belajar yang melibatkan sosial dan emosional siswa. Di sini mungkin saya akan fokus pada prosesnya, proses yang pembelajaran yang berdiferensiasi dan produk yang berdiferensiasi. Jadi nanti ketika saya memberikan mereka teks itu sesuai dengan minat mereka. Jadi mungkin bisa jadi tidak semua siswa mempelajari teks yang sama. Itu sesuai dengan hal yang disukai murid. Berarti Ibu akan fokus pada diferensiasi proses dan produk gitu ya? Ya.
Oke, kemudian ada beberapa hal yang juga ingin saya tanyakan Bu terkait model pembelajaran yang akan Ibu terapkan besok, kira-kira apa Bu? Rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning ya. Terus mengenai media pembelajarannya? Media pembelajaran mungkin akan sangat simpel. Yang saya gunakan itu paling umum, yaitu teks dengan LKPD supaya murid lebih terarah apa yang harus dikerjakan. Ya, jadi lebih terarah proses pembelajaran juga ya sebenarnya. Oke. Baik Bu, jadi saya rasa cukup dulu pembicaraan pra-supervisi kita. Nanti setelah Ibu melakukan proses pembelajaran, kita akan melakukan lagi percakapan pasca supervisi Bu. Baik. Dan nanti percakapan pasca supervisi akan kita laksanakan di depan pendamping praktik. Baik. Terima kasih atas waktunya Bu. Boleh saya bantu? Ya, semoga lancar besok proses pembelajarannya. Dan ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You might speak, but in English. Okay, you go there. Yeah. Semakin mudah dan cepat. Tapi tetap masih sederhana. Ya. Compare what you do and what your friend do. Then I will put you in bigger group. Do you remember the group we have in last meeting? Yes? This one will be one group, right?
you two will be one group, and this is will be one group, and you become one group. That's the group we have belong to. Okay, now move again your chair. You become four. Just now you are in couple and become four in one group. You two, you are one group, and you two will one group. Tapi, kalau sudah kamu dapat ini, coba dengan kelompok yang besar. Kalau begitu. Read your work. Ya. Oke, Hanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. After we discuss about this text, we conclude about the state the main idea of the text 5 is the affidavit goal is important. The topic of the text 5 is the affidavit goal. Express the reader's point of view of the text 5 is student from an affidavit school has more open world than student with an affidavit one. And the argument of the writers in text 5 is affidavit school have an edge over than an affidavit school. And the students from the affidavit school will have an edge over the other candidate. And the conclusion of the text 5 is affidavit school is not the only factor which will drive student success, but personality and characterization is very important too. Okay, thank you very much. Give us a round. Alright, the next one is Yusuf Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I want to sharing the scope of this class from my group. And main idea of text 6 is computer and internet are useful as well as helpful. Purpose of text 6 is controlling students using computer in order to many students don't get bad effect from computer. Thesis in text 6 is controlling students using computer. And argument in text 6 is especially teenagers want to become acquainted with many strangers outside. And conclusion from text 6 is important to controlling students using computer in order to many students not get bad effects from computer. Thank you. Siapa sana? Ini siapa? Nah,
the main idea of text 5 is what the important of using of choosing accredited school. Okay, what is the reason there when the writer said it is important to choose accredited school? Accredited school is have an edge over unaccredited school. Itu tahu nggak? Have an edge over. Keunggulan yang memiliki keunggulan lebih. And the second one, what is the argument for the second one? Yeah, the student who learn in accredited school gain more opportunities in the future. Gain memperoleh kesempatan lebih bagus untuk masa depannya. Right. And then what is the conclusion? What is the conclusion there? Index 5. Yeah, index 5. Accredited school is not about me, which provides student success. Yeah. But however, the student who graduated from accredited school who and have good personality and character will have more chance in the future. Okay? And then text 6. I know this is quite common, maybe. Okay? What is the main idea? Wait, the purpose of the text 5. What is the purpose? Why the writers write that text? Apa tujuannya? Text 5. Text 5. To pursue the student to choose accredited school. Okay? And then talk about text 6. How about text 6? Apa katanya? What did you say just now, Rizky? In text 6? What is the main idea? Can you please speak louder? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan kembali melakukan percakapan dengan rekan saya Ibu Nuraini SPDI, dan kali ini proses percakapan ini akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Sawanuddin. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana Ibu? Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, walaupun kemarin agak sedikit ini ya Bu ya. Ya, agak sedikit tepat. Kurang sehat ya kemarin ya. Alhamdulillah hari ini sudah sehat kembali.
Baik Bu, ya, sebagaimana percakapan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran kemarin itu, sebelum pelaksanaan supervisi kemarin itu, saya sudah menyampaikan ke Ibu bahwa setelah proses pembelajaran kita akan duduk kembali dan melakukan percakapan pasca supervisi gitu Bu. Dan percakapan ini sebenarnya bertujuan untuk merefleksikan ataupun mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan sebelumnya gitu. Nah, kalau kita flashback sedikit ini Bu ya, terkait dengan perencanaan Ibu. Jadi ada area pengembangan yang ingin Ibu capai itu pada proses memandu proses pembelajaran secara efektif gitu ya. Dan juga strategi yang Ibu pakai, strategi pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana nih Bu? Apakah aspek pengembangan diri tersebut tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah sudah kira-kira tercapai sekitar 85%. Ini karena saya sudah melakukan proses pembelajaran yang memandu dan mengarahkan siswa untuk belajar secara efektif. Ini sesuai dengan pembelajaran sosial emosional pada kompetensi kemampuan berelasi. Dan strategi yang saya terapkan ini mesti berkisar pada proses dan produknya. Ya. Baik Ibu, Ibu mengatakan menurut Ibu ini ya, merefleksikan bahwa pencapaian Ibu sudah 85% Ibu. Tapi ketika saya pantau menurut saya itu sudah lebih dari 85% Bu. Ada sekitar 95% mungkin ya. Karena saya melihat bagaimana usaha Ibu untuk betul-betul melaksanakan diferensiasi proses, yaitu dengan berusaha mendekati murid secara memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi ada murid-murid yang memang memerlukan bimbingan khusus, Ibu berusaha untuk memenuhi itu gitu. Dan saya melihat hampir semua murid bisa Ibu dekati pada saat proses pembelajaran. Ya, luar biasa Ibu. Jadi dari segi pencapaian murid ini, jadi kira-kira apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai karena dalam pembelajaran yang kami laksanakan itu saya sudah mampu mengarahkan anak-anak untuk memahami struktur teks, tujuan teks itu diajarkan, kemudian strukturnya dan juga fitur bahasa yang digunakan di dalam teks eksposisi yang sedang saya ajarkan. Jadi sebagai contohnya misalnya ketika saya mengajarkan teks kepada anak, saya mengarahkan anak-anak misalnya untuk mencari main idea yang ada di dalam teks. Itu secara tidak langsung saya sebenarnya sudah mengajarkan ke anak-anak tentang fungsi sosial dari teks. Kemudian saya juga menanyakan kepada anak-anak konjungsi yang mereka dapatkan di dalam teks itu, sehingga itu tanpa mereka sadar sebenarnya mereka sedang mempelajari unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks exposition. Dan alhamdulillah ini terlihat pencapaian ini terlihat dari cara mereka mengkomunikasikan hasil pembelajaran. Yang pertama mereka bekerja dulu secara personal, kemudian nanti saya arahkan secara berpasangan, kemudian baru dalam bentuk kelompok yang lebih besar di mana mereka mengkomunikasikan hasil apa yang mereka pahami itu bersama dengan teman mereka. Baru kemudian mengkomunikasikan ke secara lebih umum ya, ke seluruh warga kelas gitu ya, mempresentasikan. Ya, jadi luar biasa Ibu ya. Jadi tujuan dari tujuan yang Ibu rencanakan di awal itu agar siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi anak itu sudah tercapai secara umum gitu ya, sudah tercapai. Dan luar biasa sekali tadi strategi yang Ibu terapkan, bahwa dalam mencari fungsi sosial itu ada langkah kita melihat dulu, mengajak anak untuk melihat main idea dulu ya, atau ide utama dulu ya. Nanti
secara tidak langsung akan mengarahkan mereka untuk mendapatkan tujuan dari teks tersebut. Luar biasa. Baik Bu, mengingat proses pembelajaran yang proses pencapaian yang Ibu capai itu sudah, menurut saya sudah sangat bagus ya. Namun sebagai seorang guru kita tetap harus melakukan perbaikan pembelajaran ya ke depan agar kualitas dari pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih baik dan bisa bermakna bagi murid dan bisa memenuhi kebutuhan murid gitu ya. Kira-kira ke depan area pengembangan di mana lagi yang akan Ibu kembangkan gitu? Insya Allah mungkin setelah kemarin saya melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang fokusnya pada proses dan produk, mungkin untuk kali ini saya akan mencoba juga menerapkan proses berdiferensiasi yang fokusnya pada konten. Jadi ke depan mungkin saya akan mencoba memberikan materi-materi yang berbeda pada setiap siswa tergantung pada minat yang lebih besar anak-anak. Misalnya ada anak-anak yang minatnya lebih suka dia pada teks yang bentuknya seni, ya kita berikan yang seni, sehingga tidak semua anak-anak itu dipaksakan untuk mengerjakan teks yang sama. Nah, Insya Allah ya. Jadi kira-kira kapan ini Ibu mulai, maaf ini kalau boleh saya tahu ya, kira-kira kapan Ibu akan mulai merealisasikan rencana Ibu itu? Ya mungkin Insya Allah dalam waktu dekat setelah, karena kan ini baru nih. Nah jadi kita harus merancangnya terlebih dahulu dan ini membutuhkan waktu, dan mungkin Insya Allah dalam waktu dekat ini itu akan kita laksanakan. Waktu dekat ya. Karena pelajaran berdiferensiasi juga hal yang baru mungkin bagi kita. Jadi kita, apa salahnya kita berkolaborasi gitu untuk merencanakan pembelajaran, sehingga ya itu merupakan hal upaya kita agar proses pembelajaran jadi lebih baik juga ya. Alhamdulillah. Iya. Ya pasti saya akan mengalami nanti yang namanya kesulitan-kesulitan, dan Ibu lebih ini daripada saya, jadi nanti akan saya komunikasikan dengan Ibu ketika kami merencanakan membuat materi ini. Saling sharing intinya. Saling sharing ya. Saling, karena kita juga sama-sama dalam proses belajar. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya sama-sama. Senang bisa membantu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga ke depan apapun yang Ibu laksanakan ke depan akan sukses ya, lancar, dan proses pembelajaran ya khususnya ya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu. Pak, terima kasih. Ya. Mungkin sedikit Bu, ya karena ada diminta umpan balik saja. Oh iya. Ya baik. Makasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah saya melihat dari percakapan coaching Paskap seperti ini luar biasa menarik. Bagaimana tadi Ibu CBP telah menyampaikan tujuan dari kegiatan ini dan sudah menentukan bersama, ini kesepakatan bersama tadi bahwa menyepakati area pengembangan yang sudah disepakati itu kepada fokus proses memandu proses pembelajaran ya. Harapannya ke depan itu bisa ditingkatkan pada area pengembangan yang lain. Kan kita ketahui ada 3 area pengembangannya. Yang pertama bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian yang ketiga itu pada proses pembelajaran, pada asesmen ya, asesmen ke depannya. Ya, semoga itu sama-sama bisa kita tingkatkan belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, insya Allah ke depan ya kita akan berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Baiklah, demikianlah percakapan pasca supervisi ya antara saya dengan Ibu Nuraini SPDI dan didampingi oleh Bapak Syawaludin sebagai pengajar praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.